Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus Kamis Putih saat ini, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memastikan bersama-sama bahwa kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah dengan persiapan ini kami boleh merefleksi diri akan cinta kasih Tuhan yang datang di tengah dunia untuk memasuki jalan derita di tengah-tengah pengorbanan-Mu atas penderitaan umat manusia yang saat ini dihadapi. Persiapkan hati kami masing-masing di tengah keluarga kami, dan datanglah di tengah keluarga kami untuk Tuhan juga bersama mengikuti dan melayani perjamuan kudus kami saat ini. Kami sambut perjamuan kudus Tuhan ini di dalam ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Malam itu Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tidak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita menanti di depan mata. Kata Yesus kepada para murid-muridnya, "Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan." Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Bersama dengan keluarga saudara, terimalah roti ini. Dan demikian pula anggur di dalam cawan ini, saudara-saudara, adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan dunia, sehingga kita dibebaskan dari dosa kita. Terimalah dan minumlah anggur ini. Sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan, mari bersama dengan keluarga terkasih saudara, kita akan memakan bersama roti ini.
Demikian pula, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk keselamatan dunia, sehingga kita semua dibebaskan dari segala dosa kita, mari kita bersama-sama meminum anggur ini. Keluarga terkasih Tuhan, bahwa makan bersama itu adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, dan ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Kita akan bersama-sama menguji diri kita, apakah perjamuan kudus yang kita masuki di Kamis Putih ini telah mendamaikan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Ketika kami bersama-sama memakan dan meminum roti serta anggur ini, ya Allah, sebagai tanda pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami bersama-sama pula mengenang akan kehidupan kami dan merefleksikan seluruh hidup kami yang jauh dari kehendak Tuhan. Bagaimana kami, baik secara pribadi, kami di tengah komunitas keluarga, kami di tengah komunitas gereja, seringkali justru menjadi Yudas Iskariot di tengah para murid-murid yang lain. Kami melukai Tuhan, kami mengkhianati Tuhan, bahkan kami menjadikan Tuhan harus datang di dalam penderitaannya. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ya Allah, melalui roti dan anggur yang telah kami makan dan kami minum ini, kiranya dapat mengubah dan memberikan sebuah pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabdanya. Bersama dengan kita, di tengah keluarga kita akan merenungkan sabda Tuhan di tengah Kamis Putih saat ini. Dan sebelum kita akan mendengarkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami yakin serta percaya bahwa sabdamu ini menjadi pelita bagi hidup kami. Dan tidak akan pernah ada kehidupan lain selain kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan melalui sabda ini. Berkatilah hati kami dan curahi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini akan terus menjadi pandu bagi kehidupan kami, secara khusus di dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan saat ini. Berfirmanlah kepada kami, dengan penuh syukur kami akan bersama-sama mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang saat ini akan bersama kita dengarkan dari Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-17 dan nanti dilanjutkan ayat yang ke-31b sampai dengan yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-17 dan ayat 31b sampai dengan ayat yang ke-35. Silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing membuka dan memperhatikan apa yang akan Bapak Ibu renungkan, dan saya akan menolong panjenengan untuk mendengarkan dan membacakannya. Beginilah sabda Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jikalau engkau..." Saya ulang, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku." Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam penuh kasih bagi keluarga Bapak Ibu semua. Saya percaya 2 minggu saat ini di tengah-tengah kita tinggal di rumah masing-masing, Bapak Ibu dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, sehat, dan tentunya untuk menghindari penyebaran virus corona ini, jagalah kebersihan bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Kamis Putih ini kita akan diajak untuk menghayati satu tema tentang bagaimana kehidupan seorang hamba. Seorang hamba yang dipercaya. Tentunya semua orang ingin dipercaya. Semua orang senang jika dirinya itu dipercaya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang senang menjadi hamba? Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing, lebih senang menjadi tuan atau menjadi hamba? Saya yakin Bapak Ibu pasti di dalam hati akan mengatakan, saya senang menjadi tuan daripada menjadi hamba. Mengapa menjadi tuan itu lebih menarik daripada menjadi hamba? Karena menjadi tuan dia pasti punya kuasa. Menjadi tuan pasti bisa melakukan apapun terhadap hambanya. Menjadi tuan pasti dirinya itu bisa bertindak seperti yang dia inginkan. Tetapi menjadi hamba tidak demikian. Menjadi hamba Bapak Ibu, seseorang harus menanggalkan dirinya. Seseorang harus mau menyangkal dirinya. Seseorang harus mau untuk membuang sifat-sifat keegoannya. Bahkan seseorang harus mau untuk menghilangkan sifat-sifat kesombongan dirinya. Ini karakter seorang hamba. Dan saya percaya karakter yang demikian ini sama sekali tidak menjadi keinginan dan cita-cita bagi banyak orang. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam bacaan kita, Allah yang kita junjung tinggi, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita kuduskan, di dalam diri Sang Yesus Kristus ini, Ia hadir justru menjadi hamba. Dia tidak menjadi tuan, Ia tidak menjadi majikan, tetapi bagaimana Ia hadir melebur diri dalam kehidupan manusia, dan menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba yang dimiliki Yesus ini rupa-rupanya berbeda dengan banyak orang. Menjadi hamba yang percaya, saudara. Dipercaya. Saudara sangat menyukai apabila kita dipercaya seperti tadi.
Dan Yesus sangat dipercaya. Ia menjadi hamba yang tidak hanya sekedar dipercaya, tetapi ia menjadi hamba yang percaya kepada Bapaknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-17, kita menemukan penjelasan mengenai hati seorang hamba ini. Dari penjelasan tersebut kita menemukan bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri kehidupan seseorang yang disebut sebagai hamba. Atau biasa disebut dengan pelayan Tuhan. Ada 4 ciri kehidupan seseorang menjadi hamba. Yang pertama adalah menjadi hamba itu berarti bekerja dengan sepenuh hati bagi tuannya. Bagi Tuhan di sini tentunya adalah Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah kehidupan yang dihargai oleh Allah dan sungguh-sungguh berharga di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena seorang yang hidup bagi Tuhan itu bagaikan seorang prajurit yang baik dirinya maupun pergumulan yang dihadapinya itu tidak memusingkan kehidupan dirinya pribadi. Jadi kehidupannya sebagai misi kerajaan. Semacam itulah yang kemudian jarang kita jumpai di tengah kehidupan realitas sosial kita, di tengah masyarakat. Rupa-rupanya inilah pola yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya ini menjadi seorang hamba tadi. Bagaimana melayani Tuhan, siap menderita. Jadi kalau siap menderita dalam teks aslinya itu disebut sebagai sebuah pesakitan, saudara. Artinya tahu bahwa dia itu sakit. Ketika dia mengambil pilihan menjadi hamba, dia pasti akan mengalami penderitaan itu, tetapi ia tempuh penderitaan itu, ia pikul untuk tuannya. Untuk melayani tuannya. Ini melayani Tuhan. Jadi menderita ini bukan bagi dirinya, tetapi menderita Tuhan. Dan menderita bagi Tuhan itu sebuah kehormatan yang luar biasa tentunya. Nah, sehingga di sana Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, tentunya dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut jelas sekali bahwa hendaknya kita itu mengiring bukan karena kan hidup di dunia ini, tetapi karena mengasihi Dia. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, menjadi seorang hamba punya ciri bahwa hidupnya ini mau diatur oleh Tuhan. Untuk bisa diatur oleh Tuhan berarti kita diajak untuk menjauhkan kehidupan-kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di tengah dunia ini. Karena kita harus menerima kenyataan, saudara, bahwa di luar pengaturan Tuhan ini adalah kehidupan yang tidak tertib. Di luar Tuhan ini pengaturannya sangat rusak penuh dengan kebinasaan. Nah, jadi menjadi pelayan Tuhan ini adalah menjadi seorang yang tunduk, saudara, kepada perintah Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ciri hamba yang baik, gitu, hamba yang benar adalah orang yang berusaha menyenangkan hati Bapa. Untuk bisa menyenangkan hati Bapa itu berarti kita diajak untuk tidak bercacat, saudara. Dan tentunya tidak hanya sekedar tidak bercacat, tetapi kita diajak untuk tidak bercela. Nah, tentunya untuk menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela, muncul pertanyaan dalam diri kita, bisa nggak kira-kira kita menjadi orang yang tidak bercacat? Oh, ternyata susah. Karena kita terlanjur menjadi orang yang cacat. Orang berdosa itu adalah orang yang cacat.
Tetapi melalui firman ini kita diajak untuk berproses, saudara. Tidak langsung serta-merta kita menjadi orang yang bersih. Ibarat pakai di baju kita, noda itu hilang, di pakaian kita untuk hilang, langsung serta-merta hilang, berproses. Mulai bagaimana kita cuci, lalu kemudian bersih, kita kasih pemutih, dan noda itu betul-betul hilang. Itu pasti membutuhkan proses. Dan proses ya, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, itu diperlukan sebuah karakter yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir tentunya kita diajak untuk selalu intim dengan Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan itu artinya saudara dan saya terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. 12 murid Yesus, ada satu yang kemudian mengkhianati, bahkan menjual Yesus. Dan dia adalah Yudas Iskariot. Saudara tahu bagaimana Yudas Iskariot dengan karakternya. Untuk menjadi peran Yudas Iskariot saja saudara dan saya akan menjauhi itu. Tetapi karakter menandakan bahwa dia itu tidak membangun intimasi dengan Tuhan. Dia lebih mementingkan diri sendiri, ia lebih mementingkan kepuasan batinnya daripada ia dan memperjuangkan Tuhan. Nah tentunya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Intim dengan itu berarti ada upaya untuk terus mengasihi Tuhan secara tulus. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kasih Tuhan itu ditampakkan di dalam bacaan kita di ayat yang ke-33, di sana menyebut murid-muridnya sebagai hai anak-anakku. Ini sebuah ekspresi kedekatan Allah dengan murid-muridnya. Allah tidak mau membangun sebuah jarak dengan murid-muridnya. Allah menghendaki supaya hubungan ia dengan murid-muridnya ini hubungan yang intim dan tidak berjarak. Dan itu ditampakkan oleh Allah melalui perjamuan kudus tadi. Bagaimana Allah mengajak murid-muridnya setara dengan dirinya, tidak ada jarak apapun, Allah melayani. Dan kemudian Allah merengkuh kehidupan para murid-muridnya dengan penuh cinta kasih. Ini sebuah tindakan yang tentunya layak untuk kita bersama contoh. Jadi 4 hal tadi Bapak Ibu dan Saudara, ini sebuah ciri bagi kita menjadi hamba yang benar. Tentunya pilihan ada di kita masing-masing. Untuk menjadi hamba yang dipercaya itu tentunya kita diberi kebebasan di sana. Dipercaya atau tidak dipercaya, Tuhan tidak akan pernah memaksa. Silakan kita masing-masing. Tetapi Tuhan juga membiarkan kita untuk menolong dia. Tidak bersama Tuhan juga tidak apa-apa, silakan saja. Tetapi saya yakin kita pasti akan mengatakan, saya tidak mau Pak Pendeta. Saya tetap ingin hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memaksa, Tuhan memberikan kebebasan, tetapi mari kita pilih kebebasan itu dengan yang baik. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercaya bukan hanya oleh diri kita, melainkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya melalui ibadah Kamis Putih ini kita diajak untuk bagaimana meneladani karakter Yesus yang menjadi hamba yang dipercaya itu. Bagaimana ia hadir di tengah dunia ini untuk menjadi manusia dengan segala pergumulannya. Ia menderita, ia haus, ia lapar, ia difitnah, dijauhi keluarga, dijauhi teman-temannya, bahkan sampai dijual oleh muridnya sekalipun. Ini menunjukkan bahwa penderitaan Yesus itu jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Apakah penderitaan Yesus selesai di sana? Tidak. Rupanya Yesus juga harus menghadapi penderitaan sampai ia mati di kayu salib. Berarti ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dilakukan oleh Allah
memberikan contoh kepada kita bahwa penderitaan kita itu belum apa-apanya dibanding penderitaan Allah. Allah menanggung semua penderitaan kita untuk Allah pikul sendiri dan diambil alih oleh Allah. Karena apa Allah melakukan itu? Kalau tidak karena Allah sangat mencintai kita, saudara. Melalui pengorbanan Yesus, ia menjadi hamba yang dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ada maksud Allah melakukan itu selain daripada Allah menghendaki supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu tidak ada dimanapun selain daripada pemberian Allah sendiri kepada kita. Oleh karena itu di Kamis Putih ini kita sekali lagi diajak untuk menjadi hamba yang setia, saudara. Walau kita bersama tinggal di rumah, kadang-kadang jenuh ya, kita di rumah kok 2 minggu malah sepertinya diperpanjang lagi. Kita menghitung hari lagi, saudara. Ya, 2 minggu ditambah 2 minggu lagi, ditambah seminggu lagi. Sampai kapan toh ini akan selesai? Tetapi mari saudara kita menjadi hamba yang dipercaya. Bagaimana menjadi hamba yang dipercaya itu? Ikutilah apa yang menjadi instruksi dari pemerintah kita. Kalau kita tinggal di rumah, ya lakukan apa yang baik di rumah. Kita tinggal di rumah itu berarti kita bisa menjadi hamba yang dipercaya untuk bisa tidak menular virus itu kepada orang lain. Ya, dan bangunlah kehidupan ini bersama dengan orang-orang terkasih kita. Kadangkala saya berpikir, saudara, dengan wabah virus corona saat ini, rupa-rupanya kita diajak untuk melihat hal yang lain. Apa itu? Bahwa mungkin bagi manusia wabah corona ini menjadi bencana. Tetapi sebenarnya bagi bumi ini menjadi malaikat. Karena apa? Karena dengan wabah corona ini sekarang bumi kemudian berpulih, direcovery lagi, diperbaharui oleh lapisan menjadi baik kembali, udara menjadi segar kembali, kupu-kupu kita melihat sekarang banyak berterbangan di sekitar kita, dan itulah indahnya sebenarnya kehidupan kita. Walaupun bukan berarti mereka yang saat ini mati, mereka menjadi korban wabah corona, tetapi mari kita melihat hal yang positif di tengah kesendirian kita dan saat-saat kita tinggal di rumah. Kiranya salam sehat untuk kita semuanya dan selalu menjaga jarak, dan jangan lupa teruslah mengucap syukur di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkatinya. Amin.